Yang dulunya dikira tidak akan digunakan lagi, sekarang tuh justru menjadi salah satu bagian yang sangat krusial nih. Apalagi kalau bukan pekerti dan AA. Kenapa sekarang pekerti dan AA ini nggak lagi cuma sebatas pelatihan, tapi udah berubah jadi sistem terstandar yang terintegrasi dan lebih ketat? Apa yang berubah? Dan kenapa bisa begitu? Menarik nih untuk kita bahas. Lanjut. Pembaruan standarisasi pekerti atau AA. Rekan dosen, seperti halnya yang sudah kita ketahui di sosialisasi perubahan teknis dan penyelenggaraan pelatihan pekerti AA yang diadakan di Kemendiktisendek Jumat 17 April 2026, pembaruan standarisasi untuk pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau yang kita kenal sebagai pekerti dan Apply Approach atau AA tahun 2026 ditetapkan lewat Kemendikti nomor 35-B-KPT-2026, di mana peraturan ini bertujuan untuk melakukan transformasi pembelajaran digital, menjamin mutu pendidikan tinggi, dan meningkatin profesionalitas rekan dosen lewat standar yang lebih konsisten di berbagai perguruan tinggi. Nah, di dalamnya sendiri ada beberapa poin-poin utama pembaruan standarisasi yang perlu rekan dosen ingat-ingat betul nih, terlebih untuk pengembangan karir. Kita mulai dari kurikulum dan capaian pembelajaran. Di penyesuaian kompetisi sendiri dalam kurikulum baru disesuaikan nih dengan 4 aspek kompetensi rekan dosen berdasarkan Permendiktisendek nomor 52 tahun 2025, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Sementara untuk struktur pelatihannya sendiri, ini mencakup 45 capaian pelatihan yang didistribusikan ke dalam 4 klaster utama seperti pembelajaran, riset dan pengabdian masyarakat, inovasi dan manajemen pendidikan tinggi. Metode pelaksanaan, bauran atau blended learning. Di bagian ini, pelatihan yang dibuat sekarang wajib diselenggarakan dalam bentuk bauran buat meningkatin efisiensi biaya dan akses teknologi. Apa aja itu? Teori, daring. Ini dilaksanakan secara penuh daring gunain Learning Management System atau LMS atau Massive Open Online Course (MOOC). Sementara buat porsi teorinya itu ada di 40% buat pekerti dan 45% buat AA. Praktik luring. Sementara bagian ini dilaksanakan langsung ya rekan dosen di PT masing-masing penyelenggara buat ngepastiin kalau kualitas praktiknya itu instruksional. Persyaratan peserta dan durasi. Di bagian ini, pekerti itu ditujukan buat rekan dosen pemula atau yang belum pernah ngikutin pelatihan pedagogik formasi dengan syarat punya NUPTK yang terdaftar di aplikasi Sister. Terus kalau Applied Approach atau AA sendiri, peserta harus punya jabatan akademik minimal di lektor dan udah lulus pekerti dengan jeda minimal di 1 tahun. Belum lagi, peserta juga wajib melampirkan bukti dokumen perencanaan pembelajaran KRPS sebagai syarat pendaftarannya. Kriteria kelulusan dan sertifikasi. Lanjut lagi ya rekan dosen, buat standar nilainya aja nih, untuk ambang batas kelulusan itu ditetapin minimal di 75 buat setiap tema pelatihan maupun di nilai totalnya. Terus untuk integrasi sistemnya sendiri, seluruh proses pelaporan kelulusan dan penerbitan sertifikat dilakukan lewat aplikasi Sister. Jadi, rekan dosen tuh nggak perlu lagi tuh mengunggah sertifikat secara manual karena perguruan tinggi penyelenggara yang wajib melaporkan langsung ke sistemnya. Standarisasi perguruan tinggi penyelenggara. Buat perguruan tinggi juga ikut kena pembaruan ya rekan dosen, karena untuk bagian akreditasi itu perguruan tinggi penyelenggara harus terakreditasi unggul atau A atau lagi punya minimal 50% program studi yang terakreditasi unggul internasional. Sumber daya manusianya juga harus punya minimal 9 orang instruktur dengan minimal jabatan direktur kepala dan bersertifikat TOT pekerti AA serta fasilitator dengan jabatan minimal lektor. Untuk evaluasinya sendiri, status sebagai PT penyelenggara itu bakal dievaluasi langsung sama Direktorat Sumber Daya secara berkala setiap 4 tahun sekali. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem Sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun Sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Struktur kurikulum pelatihan pekerti AA.
Lanjut ke bagian selanjutnya ya rekan dosen. Di bagian struktur kurikulum baru buat pelatihan pekerti dan AA nih di tahun ini dirancang tuh buat ngedukung transformasi pembelajaran digital dan buat ningkatin profesionalisme rekan dosen. Jadi kurikulum itu disusun berdasarkan Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 yang mencakup 4 aspek kompetensi utama rekan dosen, yaitu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tanpa lama-lama nih kita lihat sama-sama rincian struktur kurikulum baru berdasarkan hasil sosialisasinya. Komponen dan capaian pelatihan, itu jumlah capaian sendiri itu untuk kurikulum ini mencakup total di 45 capaian pelatihan dan untuk klaster utamanya. Nanti seluruh capaian tersebut didistribusikan ke dalam 4 jenis klaster utama, mulai dari pembelajaran, riset serta pengabdian masyarakat, inovasi dan juga manajemen pendidikan tinggi. Metode pelaksanaan, bauran blended learning. Nah, buat pelatihannya sendiri itu dilaksanakan dalam bentuk bauran yang ngepisahkan antara teori dan praktik buat ningkatin efisiensi. Contohnya aja kayak gini, teori, daring. Ini nih yang dilaksanakan secara penuh daring lewat Learning Management System atau LMS atau Massive Open Online Course atau MOOC. Sementara buat praktiknya luring, itu dilaksanakan secara luring di PT penyelenggara buat ngepastiin kualitas praktik instruksionalnya. Rincian pelatihan pekerti. Untuk pekerti ini ditujukan sebagai pelatihan dasar bagi rekan dosen pemula. Karena struktur kurikulumnya sendiri itu terdiri dari teori daring, bagian ini punya bobot sekitar 40% buat ngecangkup 18 tema materi dengan durasi 42 jam pembelajaran atau JP. Praktik luring, ini ngecakup 6 tema kegiatan dengan durasi sekitar 63 jam pelajaran atau JP. Rincian pelatihan AA. Sebenarnya ini juga cukup dicari-cari ya rekan dosen terkait penjelasannya. AA sendiri itu bentuk pelatihan lanjutan buat pengembangan perangkat pembelajaran dan juga pemanfaatan teknologinya. Sementara buat struktur kurikulumnya itu terdiri dari teori daring, ini bobotnya ada di 45% dengan ngecangkup 17 tema materi dengan durasi sekitar 41 jam pelajaran atau JP. Praktik atau luring, ini ngecangkup 5 tema kegiatan dengan durasi sekitar 49 jam pembelajaran atau JP. Ada catatan juga nih dalam sesi diskusi waktu sosialisasi itu ada disebutkan kalau durasi materi praktik atau luring dapat mencapai 69 jam yang ngecangkup penugasan mandiri sebelum kehadiran fisik di lokasi. Kriteria kelulusan. Buat struktur kurikulumnya sendiri juga ditetapkan standar penilaian yang terbilang cukup ketat nih untuk di tahun ini rekan dosen. Kayak apa tuh rekan dosen? Nah ini, jadi peserta wajib mencapai nilai minimal di 75 buat setiap tema pelatihan maupun nilai total keseluruhannya. Lalu ada sertifikasi kelulusan dari PT penyelenggara memiliki masa berlaku selama 6 bulan sebagai prasyarat buat ngikutin pelatihan praktik luringnya. Untuk kurikulum minimalnya ini dapat diperkaya sama PT penyelenggara dengan kurikulum pengayaan yang disesuaikan dengan kekhasan institusi masing-masing. Selama standar minimal dalam keputusan dirjen tetap terpenuhi, jadi seluruh proses pelaporan dan penerbitan sertifikat NIT-nya terintegrasi lewat aplikasi Sister. Dan itu dia beberapa pembaruan peraturan terkait pekerti dan AA berdasarkan hasil sosialisasi pedoman teknis yang ditetapkan Kemendikbudristek, di mana pelatihan nantinya akan diintegrasikan menggunakan metode baru dan pemerintah mewajibkan setiap PT penyelenggara untuk memiliki akreditasi unggul dan fasilitas teknologi yang memadai guna mencapai kualitas pengajarannya. Udah nih, sampai sini aja? Tentu enggak ya rekan dosen? Terus, apa aja syarat buat PT yang mau jadi penyelenggara pelatihan ini? Gimana kurikulum pelatihan disesuaikan dengan standar kompetensi dosen tahun 2025? Apa aja nih rincian 45 capaian pelatihan dalam kurikulum baru? Menarik nih, kalau tertarik bisa langsung tulis di kolom komentar seperti biasanya, biar kita bahas. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.